Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujarianto dan Isefil dari Universitas Media. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bendung. Bendung adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi untuk meninggikan muka air sungai agar bisa disadap. Bendung merupakan salah satu bagian dari bangunan utama. Bangunan utama adalah bangunan air hidrolik struktur yang terdiri dari bagian-bagian bendung, weir struktur, bangunan pengelola, diversion struktur, bangunan pengembelan, insek struktur, bangunan pemilas, flushing struktur, dan bangunan kantong lumpur, sedimen strap struktur. Sebuah bendung memiliki fungsi yaitu untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkannya sebagian aliran air sungai yang ada ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai untuk mengalirkannya ke dalam saluran melalui sebuah bangunan pengembelan jaringan irigasi. Fungsi bendung ini berbeda dengan fungsi bendungan di mana sebuah bendungan berfungsi sebagai penangkap air dan menyimpannya di musim hujan. Waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar dan yang melebihi kebutuhan. Air yang ditampung di dalam bendungan ini dipergunakan untuk keperluan irigasi, air minum, industri, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kelebihan dari sebuah bendungan yaitu dengan memiliki daya tampung tersebut jumlah besar air sungai yang melebihi kebutuhan dapat disimpan dalam waduk dan baru dilepas mengalir ke dalam sungai lagi di hilirnya sesuai dengan kebutuhan Tuhan saja pada waktu yang diperlukan. Bendung juga dapat didefinisikan sebagai bangunan air yang dibangun secara melintang sungai sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi, kemudian hingga ke lahan pertanian. Satu konstruksi sebuah bendung dapat dibuat dari urungan tanah, pasang batu kali, dan bronjong atau beton. Sebuah bendung konstruksinya dibuat melintang sungai dan fungsi utamanya adalah untuk membendung aliran sungai dan menaikkannya ke level atau tingkat muka air di bagian hulu. Sebelum membangun sebuah konstruksi bendung, terlebih dahulu ditentukan lokasi atau di bagian sungai mana bendung tersebut akan dibangun. Ini terkait dengan wilayah atau luas petak-petak sawah yang aliran air irigasinya akan dibantu oleh adanya konstruksi bendung tersebut. Untuk keperluan perencanaan dan pembangunan suatu konstruksi bendung, diperlukan pula rata-rata yang nanti akan dipergunakan untuk menentukan dimensi, luasan, dan bagian-bagian bendung yang akan perlu dibangun. Data-data tersebut misalnya data topografi, data hidrologi, dan data morfologi, data geologi, dan data meningkat tanah, standar perencanaan, atau PBI, PPKI, atau PMI, dan lain-lain, data lingkungan, dan data ekologi. Selain itu, diperlukan juga data terkait tentang curah hujan di daerah tersebut, data debit banjir, dan data lain yang terkait dengan keadaan hidrologis daerah tersebut. Semua data-data ini dipergunakan untuk perencanaan dan pembangunan sebuah konstruksi bendung. Bagian-bagian bendung. Konstruksi sebuah bendung memiliki bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian ini menopang seluruh konstruksi bendung. Setiap bagian-bagian memiliki detail dan fungsi yang khusus. Bagian-bagian inilah yang akan bekerja agar operasional satu bendung dapat berjalan dengan baik. Bagian-bagian dari konstruksi bendung secara umum yaitu: 1. Tubuh bendung. 2. Pintu air atau gates. 3. Pintu pengambilan atau intake. 4. Kolam peredam energi. 5. Pintu penguras. Sekian dari saya.